Apakah hal yang paling laris untuk dijual di dunia ini agar kita menjadi kaya dengan instan, agar kita menjadi berkelimpahan harta secara cepat? Apakah itu dengan membuat sebuah startup teknologi seperti Apple, seperti Microsoft? No. Apakah kita menciptakan sebuah mahakarya bioteknologi untuk kemaslahatan umat bangsa? Of course not. Mencoba untuk menembus langit ketujuh agar kita dapat mengkolonialisasi Mars dengan berbisnis space science seperti Elon Musk. Well, nope. So, bisnis apakah yang dapat membuat kita menuju kekayaan secara instan? Yang pertama adalah bisnis jualan embel-embel agama. Seperti yang sudah tertera di ayat Al-Quran, agar kita umat muslim tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murahan. Kemudian yang kedua adalah sebuah bisnis tertua di dunia yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, mungkin sampai kiamat. Bisnis ini akan tetap ready, akan tetap stable, akan tetap diminati oleh berbagai macam orang, berbagai macam kalangan, pria-pria dan juga wanita. Nah, bisnis itu adalah prostitute atau pelacuran atau open BO atau ngelonte. Nah, seorang pelacur akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah bagaikan cerita-cerita di 1001 Malam jika pelacur tersebut mendapatkan klien yang merupakan seorang koruptor besar, merupakan seorang bandar narkoba kelas kakap, merupakan seorang mafia judol misalnya. Bagaimana jika kedua hal ini disatukan? Apakah akan menjadi sebuah bisnis yang menggemparkan, yang dapat viral dengan cara yang ajaib menurut sebagian orang? Mari kita bahas hari ini. Yo, wassalamualaikum, what is up, Kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Jualan embel-embel agama dan jual diri atau prostitute, jika dikolaborasikan menjadi satu, disinkronisasikan menjadi sebuah hal yang sangat menggemparkan, terkhususnya di Indonesia saat ini, yang dilakukan oleh seorang wanita TikTokers bernama Mira. TikTok, another day with TikTok shit. Always with dumb TikTok content. Always with idiotic TikTok creators. Sebenarnya jika direnungkan lebih dalam lagi memang sosial media satu ini itu pantas untuk menyandang sosial media dengan kasta terendah yang dihuni oleh para-para. Mayoritas content creators atau penghuni TikTok itu bisa disamakan IQ-nya dengan Pithecanthropus erectus aka SDM rendah. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi kalau kita lihat-lihat hampir semua, menyeluruh konten-konten bodoh, konten-konten tolol seperti itu sangat bertebaran di TikTok. But manusia mana, wanita dengan good lobus frontal mana yang bisa-bisanya membuat konten live streaming di TikTok dengan mencampurkan music DJ dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Apakah ada manusia normal, manusia dengan tingkat intelektual yang standar mau melakukan hal-hal tolol seperti ini? Jika kita ingin menilai Al-Quran dari segi seninya, dari faktor art yang dimiliki oleh Al-Quran, maka lantunan qiraah ayat suci Al-Quran bisa dibilang adalah sebuah karya seni tingkat tinggi dengan kasta yang ilahiyah levelnya, dibandingkan dengan sebuah musik DJ kampungan yang disukai oleh para jamet-jamet lokal, oleh para preman-preman kampung. Music
DJ itu sebenarnya sangat identik dengan lower class society. Nah, dari sini saja kita bisa menilai ya perbedaan antara qiraah Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran dengan musik DJ kampungan itu bagaikan langit ketujuh dan bumi yang merupakan hal yang mustahil untuk disandingkan tentunya. Jadi tambah lagi wanita ini menggunakan hijab dengan memakai pakaian ketat dan pastinya tak senonoh untuk dilihat, serta ya tentunya melakukan goyangan-goyangan TikTok. Nah, perilaku-perilaku bodoh inilah yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Mira, seorang TikTokers berhijab dengan body yang aduhai yang berasal dari daerah istimewa Serambi Mekah, Aceh. Nah, ini mungkin menjadi sebuah aib yang luar biasa, terkhususnya bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, dan spesialnya juga untuk tentunya warga Aceh yang memegang teguh hati mereka untuk menjalankan hukum syariat pada setiap lini kehidupan di masyarakat Aceh. Ya, hanya karena kelakuan bodoh seorang wanita yang ingin viral, yang ingin kaya, yang ingin terkenal secara instan, umat muslimlah yang menanggung malunya. Fenomena ini sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat ke belakang, sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para content creators di TikTok yang tak tahu malu. Ya, mereka jual diri dengan pakaian-pakaian yang tak senonoh, tapi tetap menggunakan hijab sebagai suatu hal yang mungkin menurut mereka sangat menjual dan menarik orang-orang dengan fetish jilbabs atau hijab tobrut or whatever it is. Ya, mungkin sebenarnya kita bertanya-tanya, faktor apakah yang dapat menjadi motivasi utama wanita-wanita ini membuang rasa malunya dan membuang rasionalitas otaknya untuk tetap melakukan hal-hal goblok seperti ini. Walaupun mungkin orang-orang ini sudah tahu bahwa efek sosialnya jika mereka melakukan hal-hal goblok seperti itu akan sangat berdampak sekali. Apalagi mungkin juga dapat dituntut oleh orang-orang dengan pasal penistaan agama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Di sini saya mau minta maaf terkait. Ya, sebenarnya motivasi wanita ini melakukan hal tersebut bukan hanya karena ingin viral atau ingin terkenal semata, atau mungkin ingin mendapatkan pundi-pundi uang atau saweran-saweran di live streaming TikTok saja seperti itu. Namun jika ditelik lebih dalam lagi, sebenarnya orang-orang ini melakukan hal-hal goblok seperti itu adalah karena ingin menggayat atau menargetkan ikan-ikan besar, membait atau memancing para hidung belang atau sugar daddy yang kaya raya. Ya, ini semua sebenarnya tak jauh juga dan tak dapat dipungkiri juga karena merebaknya konten-konten flexing, konten-konten yang bersifat seksual di sosial media, terkhususnya TikTok seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah, hal-hal yang bersifat hedonis, materialism, itu dapat membuat munculnya, terciptanya generasi-generasi benih-benih baru yang akan menjadi seorang pelacur. Karena open BO atau melonte adalah cara tercepat, cara termalas, cara termudah untuk mendapatkan uang yang sangat berlimpah. Apalagi jika ditambahkan dengan embel-embel agama seperti itu. Sudah pasti hal ini, kolaborasi ini akan menjadi sebuah jalan tol yang dapat mengantarkan seseorang menuju ke keterkenalan walaupun secara negatif dan kekayaan walaupun secara haram. Nah, jika kita melihatnya dalam sudut pandang agama ya, sudah dipastikan bahwa pelacuran, open BO, melonte, prostitute dan hal semacamnya itu sudah dapat dinilai sebagai hal yang haram untuk dilakukan. Oke, hukum tersebut tentunya tidak dapat diganggu-gugat lagi, tidak dapat diperdebatkan lagi keharamannya. Namun ya, ada beberapa case tentang seorang pelacur wanita yang mungkin miskin, hidup melarat, tidak mempunyai uang walaupun hanya untuk mengisi perutnya, dan mungkin melacurkan diri atau pelacuran
adalah jalan satu-satunya bagi wanita tersebut untuk mempertahankan hidupnya, melanjutkan hidupnya seperti itu, untuk survival. Nah, hal ini sebenarnya dalam Islam ya, hukumnya tetap haram, namun mungkin akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam Islam sendiri ada yang namanya sharing dosa. Dosa orang yang melakukan prostitusi dengan alasan untuk mempertahankan hidup ini akan dibagikan dengan orang-orang sekitarnya, tetangganya, keluarganya yang tidak mau menolongnya di saat wanita tersebut sedang sangat kesulitan hidupnya seperti itu. Bahkan pemerintah pun mendapatkan tanggung jawab yang besar dalam Al-Quran untuk menolong si wanita ini. Tanggung jawab kolektif itu adalah sebuah kewajiban yang fardu kifayah hukumnya untuk dilakukan. Jika seseorang wanita jatuh dalam kemaksiatan, melakukan prostitusi, karena orang tersebut atau wanita tersebut sangat kesulitan hidupnya, susah untuk mempertahankan hidupnya, susah untuk mencari sesuap nasi, dan jalan satu-satunya untuk bisa mengenyangkan perutnya adalah dengan melacur, maka keluarganya, tetangganya, orang sekitarnya, pemerintahannya, pemimpinnya akan ikut menanggung dosa si wanita tersebut. Walaupun dosa individual si wanita ini ketika dia melakukan perzinahan dengan secara terpaksa agar perutnya dapat terisi, tetap berdosa, tetap mendapatkan dosa. Namun orang-orang sekitarnya tadi, keluarganya tadi, pemerintah tadi juga menanggung akibat yang dilakukan oleh wanita tersebut seperti itu. Nah, tentu saja hal ini merupakan sebuah fenomena yang cukup pelik jika kita mengkajinya, jika kita meniliknya jauh lebih dalam lagi seperti itu. Banyak sekali layer-layer, faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang membuat pelacuran ini akan tetap eksis sampai dunia kiamat. Apalagi jika kita sudah mengkaitkannya dengan masalah hidup dan mati. Ya, sebenarnya kita juga tidak dapat menjudge wanita-wanita pelacur ini karena mungkin saja mereka memang sangat membutuhkan uang dan mereka juga tidak mempunyai skill yang mumpuni. Keluarga dan orang terdekat mereka juga tidak peduli. Jadi cara tercepat, cara termudah untuk mendapatkan sesuap nasi hanya dengan melakukan open BO seperti itu. Nah, itu jika wanita tersebut memang sangat membutuhkan atau memang sangat terpaksa. Tapi bagaimana jika seseorang wanita yang tidak terlalu miskin, yang keluarga dan tetangganya care terhadap dia, kemudian ada dinas sosial yang bisa membantunya ketika dia sedang membutuhkan misalnya. Nah, wanita dengan case satu ini tetap ingin melacurkan dirinya dengan keinginan untuk membeli iPhone 25 Ultra Pro Max misalnya, atau ingin jalan-jalan setahun di Dubai, atau ingin membeli Lamborghini dan mengkoleksi tas-tas mewah Louis Vuitton dan lain-lain seperti itu. Ya, sudah pasti wanita-wanita yang hanya ingin mendapatkan kekayaan secara instan dan keberlimpahan harta secara instan seperti ini tempatnya ya di kerak neraka jahim. Jadi ya seperti itulah ya. Jangan kita silau, ya terutama wanita-wanita ya, jangan silau dengan kekayaan, flexing-flexingan influencer, flexing-flexingan pebisnis online di TikTok, dan jangan mudah untuk percaya dengan embel-embel dapat uang secara instan. Karena ya seperti yang sudah-sudah, seperti kasus-kasus sebelumnya, hal yang tampak indah di luar itu, apalagi dengan embel-embel instan, cepat, luxury, dan hal seperti itu, pasti ada sisi gelap nan busuk di balik semua itu. Ya, just trust me. Mari kita didik saudari-saudari kita, anak-anak wanita kita, dan wanita-wanita di sekitar kita, juga mungkin viewer saya yang merupakan seorang wanita. Jangan lagi mudah untuk terjerat pada hal-hal yang berbau hedonistik, materialistik, apalagi karena terdoktrin, teracuni otak-otak
anak-anak gadis ini karena perilaku-perilaku flexing yang ada di sosial media, terutama TikTok, yang membuat anak-anak ini menjadi terpantik motivasinya agar mendapatkan uang secara instan, namun skill dan kemampuan yang dimiliki oleh wanita-wanita ini tidak dapat menyamai influencer-influencer yang diidolakannya. Jadi hal yang dapat mereka lakukan ya tanpa sosok seorang ayah, tanpa sosok seorang orang tua sambung, guru, kakak, dan sebagainya, ya bukan sebuah hal yang mustahil. Wanita-wanita ini terjerumus ke kehidupan malam seperti itu, kehidupan penuh maksiat seperti itu. Dan perhatikan wanita-wanita di sekitar kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, sanak kerabat family kita, jangan sampai mereka menjadi seorang yang seperti si Mira bodoh ini. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye. Say.